UMKM Radio Solopos. 103 Radio Solopos Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solopos ya. Kali ini kita ajak Sobat Solopos untuk bersama di ruang UMKM by Radio Solopos. Dan pastinya saya sudah bersama dengan salah satu pelaku UMKM. Dan beliau ini lumayan agak jauh sih, dari Baki ya Sobat Solopos, datang ke kita ingin berbagi pengalaman beliau tentang usahanya yang digeluti selama ini. Dan lumayan sudah agak lama, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama beliau. Kita sapa dulu. Ini adalah pemilik dari My Es Teh. Ada Mbak Rika. Mbak Rika, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Ika. Apa kabar Mbak Rika? Alhamdulillah baik kabarnya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih loh ya, jauh-jauh dari Baki sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Iya Mbak. Ngobrol di ruang UMKM-nya Radio Solopos gitu ya. Ini produk yang dimiliki oleh Mbak Rika ini adalah My Es Teh. Dari namanya aja udah pasti kita tahu ya, ini adalah usaha di bidang food and beverage, kategorinya makanan dan minuman. F&B. Minuman di sini lebih tepatnya ya. Es teh. Es teh ini digandrungi lagi lagi banyak-banyaknya yang suka gitu ya. Di mana-mana juga lumayan ada dan murah meriah gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya di My Es Teh sendiri nanti seperti apa. Mbak Rika, sejak kapan memulai bisnis My Es Teh ini? My Es Teh itu berdiri sekitar 2 tahun yang lalu Mbak. Kayak gitu. Jadi awalnya saya itu kerja di garment udah 14 tahun. Oke. Ya. Terus kok pengen ini ya, kenal event kayak gitu. Jadi suka nge-event, jualan ke sana ke sini kayak gitu, kok seneng. Oh ya? Ya. Akhirnya ya udah deh. Waktu itu belum booming banget waktu itu es teh. Terus akhirnya aku ya udah ngeracik. Tapi ini bener-bener pure murni racikan sendiri semua. Bukan gitu. franchise, Bukan franchise. bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain. Maksudnya bener-bener pasokan dari orang lain bukan ya? Masih satu tangan aku aja. Dan yang lebih ini lagi itu aku nggak cuman es teh tapi es teh herbal juga. Oh, herbalnya ada apa? Dikasih apa itu? Jadi kayak dari bunga telang. Oh, dari iya. teh hijau dikasih serai, kayak gitu-gitu deh. Jadi memang bener-bener yang 100% aman dan alami tanpa pengawet apapun. Oke, nggak cuman es teh aja, tapi semuanya pakai teh atau ada varian minuman yang lain? Basically itu tetap teh, Mbak. Kalau yang lain itu yang hijau, ungu, biru kayak gitu, dia juga itu sebenarnya dia tehnya juga teh hijau itu teh juga. Oke. Cuman dia memang kayak turunannya teh kayak gitu. Oh, tetap semuanya Iya. dari teh ya. Iya. Untuk khusus minuman yang dijual di My Es Teh ini ya. Iya. Oke, sudah sekitar 2 tahun menggeluti ini. Gimana sejauh ini susah senangnya usaha di minuman atau es teh, Mbak Rika? Senengnya itu kalau pas panas, Mbak. Oh ya, kalau nggak hujan, Kalau nggak cuacanya hujan, cerah iya, gitu ya. kayak gitu. Ya, seneng banget kalau kayak gitu. Terus kan juga udah banyak yang tahu. Jadi memang pengen kita tuh kenalin ke user, ke customer kalau bahwa es teh ini nggak cuma sekedar minum sekedar lalu aja, tapi ya gimana sih caranya biar orang tuh bisa balik lagi. Ya, jadi tetap pertahanin kualitas dan ininya. Oke, dan ini sekali lagi memang ori lagi ya, Iya. dan dibuat sendiri oleh Mbak Rika, diracik Iya, sendiri gitu. diracik sendiri. Gimana asal mulanya? Apa mencoba-coba ya, ini dirasain, ini campur ini dirasain atau gimana? Iya. Sampai akhirnya ketemu resep. Waktu itu Sekarang. iya, jadi memang trial. Dan itu tuh kan aku di counter ya memang. Jadi kan ada banyak banget orang dan aku setiap hari tuh banyak banget ketemu orang. Oke. Terus ngobrol dan ini tuh akhirnya aku bikin trial, aku bagi-bagiin. Akhirnya aku gimana sih apa? Jadi aku dari situ tahu, oh masuk yang di segmen di sini itu yang disukai rasa yang ini kayak gitu. Jadi memang iya. akhirnya diputusin lah pakai
racikan tersebut. Oke, berarti dari Mbak Rika dan juga teman-teman yang sejauh ini ngobrol sama kita di ruang UMKM ya, kita bisa pastikan bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses. Iya betul. Waktu pertama kali nggak mungkin langsung enak ya? Atau gimana pengalamannya Mbak Rika? Dari awal jualan sampai sekarang tetap sama. Oh tetap Langsung sama. itu, Iya. Tapi waktu awal mencoba, apakah udah langsung enak atau Enggak, butuh tapi berkali-kali? 3 kali paling. 3 kali. 3 kali sebelum memutuskan jualnya pakai resep tersebut. Oh iya. Kayak gitu. Emang suka racik-meracik atau gimana pada dasarnya? Tidak juga sih, Enggak. Mbak. Kebetulan waktu itu memang ya apa sih kayak gini lagi seneng banget jualan kan. Oke, lagi seneng jualan terus ada kesempatan gitu ya. Ya betul. udahlah diambil Iya. aja kesempatannya gitu. Benar-benar. Emang daerah situ lumayan ramai ya. Ini by the way menyewa tempat tertentu atau masih di rumah juga? Di ruko, Mbak. Oh, di ruko. Iya. Berarti udah sewa ruko. Sewa ruko karena itu basicnya kan waktu itu counter kan. Oh, Iya, ada iya counter juga. iya. Oke, memanfaatkan space aja Iya, sekalian gitu ya. Oke, sampai sekarang gimana? Apakah sudah imbang antara counter dan es tehnya, my es teh? Alhamdulillah. Itu daerah-daerah ramai juga Pak? Itu jalur utama, Mbak. Jalur utama. Jalur utama. Yang dari mungkin Sobat Salopos nanti bisa diinformasikan nih, tepatnya di mana nih persisnya bakinya? Di perempatan Balai Padi. Mm-mm. Balai Padinya sih sudah nggak ada, cuman Mm-mm. memang namanya tetap melekat di ya. masyarakat. Oke. Jadi memang di Ruko Jalan Ovansari Raya nomor 8 Baki Pandian Sukoharjo. Oke, perempatan itu kan ada di perempatan. Nah, kalau kita dari utara berarti beloknya kemana? Kalau dari utara itu pas perempatan itu di ujung pojok itu langsung kelihatan. Kiri jalan, kanan jalan. Jadi Dari utara, selatan jalan. selatan jalan. Selatan jalan pas perempatan. Oh, Jadi perempatan. pojok posisinya dia di hook kayak Oke, gitu. berarti selatan jalan sama barat jalan gak sih? Iya betul. Oh iya iya iya. Itu udah ada My ST Iya, gitu sudah ya. ada. Udah dari 500 meter udah kelihatan, Oh Mbak, itu. iya iya. Sangat Bannernya. strategis sebenarnya Iya. ya. Ada di perempatan pas ya Sobat Iya, Salopos iya, ya. betul. Jadi untuk Sobat Salopos yang ada di daerah situ sekitar perempatan Balai Padi, ada teman saya yang di Oh, daerah iya? situ. Iya. Barangkali Nanti saya kenal. kenalkan, Mbak. Nanti saya kenalkan daerah perempatan Balai Padi itu ada. Yang sekitar situ sebenarnya ada 2 teman saya daerah iya? situ. Iya. Dan mungkin Sobat Salopos juga ada ya, yang rumahnya di dekat-dekat situ ya. Oke, Mbak Rika, kita jeda dulu. Nanti kita Oke. lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol seputar My Esteh dan juga perjalanan usahanya. Dan kita juga mengajak Sobat Salopos untuk tanya-tanya, boleh ya Mbak Rika Boleh, ya? boleh. Silakan Sobat Salopos bisa manfaatkan 081226 103 103.
Ruang UMKM Radio Solo Pos. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Kita lanjut lagi Sobat Solo Pos, masih di ruang UMKM by Radio Solo Pos ya. Dan kita juga masih bersama dengan Mbak Rika selaku owner dari My Es Teh ya, dari Baki. Mbak Rika, tadi memang sudah cerita ya bahwa kenapa akhirnya memutuskan untuk buka usaha karena seneng ke event, seneng jualan-jualan gitu. Kok bisa ya orang punya punya kesukaan jualan gitu. Saya kesukaannya makan, minum ya. Jajan, tapi ini jualan gitu. Apakah kalau menurut Mbak Rika jualan itu memang harus dipaksa untuk orang-orang yang memang mau menggeluti dunia usaha ya, atau memang harus dari dirinya dulu emang suka gitu, punya istilah orang tuh ini punya bakat jualan ini, atau sebenarnya bisa dipelajari? Kalau menurut aku sih harus pertama mungkin ada beberapa kategori kali ya. Ada yang passion atau karena keadaan. Oke. Iya mungkin. Jadi kan memang kalau passion mungkin yang dari hati, benar-benar dari hati itu bisa yang panggilan jiwa kayak gitu. Cuma kalau karena keadaan mungkin ada ya, tapi ini aku bicara tentang pengalamanku aja. Jadi memang seneng kayak gitu. Aku seneng ketemu dengan banyak orang, seneng ngobrol dengan orang-orang baru kayak gitu. Jadi kayak bawa yang vibes yang positif kayak gitu loh. Jadi kayak kita sharing kayak gitu tuh, jadi berasanya tuh kayak yang apa sih Mbak, banyak banget informasi yang kadang aku belum pernah tahu kayak gitu, jadi tahu kayak gitu. Ilmu pengalaman gitu ya, pasti nambah ketika kita bertemu dengan orang-orang baru gitu. Iya. Berarti kalau bergelut di dunia usaha atau jualan tuh gak boleh introvert ya? Iya, gak boleh baper ya Mbak. Jadi memang ya. Atau kalau misalnya dasarnya introvert ya harus dipaksa gitu ya. Bener. Harus dipaksa untuk sosialisasi sama orang. Iya benar. Berkomunikasi sama orang ya. Walaupun sekarang udah ibaratnya dunia usaha memang udah merambah ke online ya. Iya. Ini kalau di My sempat Es Teh juga sih kalau online sebelum ini sempat online beberapa produk kayak gitu, sempat juga bikin apa sih ya Mbak, yang waktu booming spray atau apa itu aku juga bikin grosiran, cuman ya gimana lambat laun ini kayak memang nggak ini bukan passionnya, bukan di bidang itu. Walaupun sama-sama jualan, tapi kalau online kayak yang ini banget, maksudnya kalau jelimet mungkin, gitu atau gimana gitu. Harus stok barang masalahnya, dan itu kan memang kadang memang modalnya yang banyak. Betul. Berarti ini ya, banyak juga sih teman-teman yang kemarin-kemarin tuh sharing-sharing sampai akhirnya beliau-beliau itu ada di satu produk. Ternyata beliau-beliau itu sudah melewati jualan dulu beberapa produk. Iya betul. Apakah Mbak Rika juga seperti itu? Sama. Apalagi waktu corona, itu tuh yang benar-benar aku kerja sendiri kan. Suami nggak kerja karena kena dampak kayak gitu. Itu yang jualannya sampai yang door to door Mbak. Iya. Jualan apa waktu itu? Waktu itu kan lockdown, jadi memang nggak bisa, orang takut keluar rumah. Akhirnya aku onlineinnya ini bikin ikan dibumbu, terus aku deliver kayak gitu. Jadi based on pesanan aja, PO gitu. Cuman ya itu kemana di drop, kemana diantar satu kayak gitu Pak. Oke, berarti memang kesempatan apapun diambil gitu ya, dan mencoba untuk berjualan berbagai macam produk sampai akhirnya memang menemukan ya. Pada ujungnya memang kita bakal menemukan yang klik gitu ya, kayak jodoh ya. Titiknya. Iya, titiknya. Ternyata dari sekian panjang perjalanan ini ternyaman adalah di jualan ini gitu. Betul, Mbak. Berarti memang setiap orang tuh punya kecocokannya masing-masing ya, berjualan apa-apa gitu. Tapi kalau tantangannya tadi Mbak Rika juga sudah sharing gitu. Kalau misalnya di barang, misalnya pakaian itu di stok. Terus ada juga sempat ke mungkin
yang door to door Iya. tadi ada kendalanya sendiri gitu. Tapi kalau di minuman, di es teh ini tantangannya lebih ke apa sebenarnya, Mbak Rika? Kalau ini tuh menurut aku karena base-nya itu tuh teh, ini kan sejuta umat kan ya Mbak. Jadi memang benar-benar low risk Mbak. Oh, Jadi ya kan kalau apapun tetap cair. dan ini air ya. Iya. Kalau misalnya belum ada pembeli ya nggak dibuat, kan Iya. nggak basi ya. Bener. Oke, modelnya air, Modelnya paling air. es ya. Esnya yang mencair ya. Esnya mencair, tapi tetap aku pakainya juga airnya juga air yang air galon, bukan air biasa kayak gitu enggak. Karena tehnya itu kalau pakai air biasa Mbak, dia akan ada semacam langit-langit apa ya, karena kan belum difilter ya air itu. Air kan ada kandungan-kandungan mineral yang memang harus difilter. Itu akan nyebabin ada kerak di atas, itu jadi nggak seger rasanya. Oh, ternyata Kayak memang enak. harus Iya, memahami ilmunya gitu, itu iya. ya. Juga Oke. timingnya juga harus tepat, terus timbangannya juga harus akurat, jadi nggak asal cemplung-cemplung kayak gitu enggak. Oke. Momen jualan minuman atau es teh yang paling menyenangkan itu saat momen apa? Kemarau, iya. Kemarau iya, bulan puasa Oh iya, iya, bener-bener. Wah itu pasti itu. bulan puasa terus kan banyak yang pesen buat buka bersama, karena aku delivery juga Mbak. Hmm. Jadi kalau siapa, jadi banyak, aku suka ngobrol kayak gitu. Misalnya aku belum pernah ketemu orang, kerja aku mesti tanya kerja di mana, misalnya di daerah sini, kalau ini di WA aja nanti aku antar kayak gitu. Jadi aku memang servis seperti itu, jadi memang mungkin biar orang itu oh ya wis ke mbaknya aja gitu. Oke, ada pelayanan unggulan ya, Iya. atau benefit tambahan ketika misalnya pesan es tehnya di My Es Teh. Iya. Free delivery Free delivery untuk area sekitar. sekitarnya. Ya nggak mungkin ke Klaten free delivery gitu kan juga nggak mungkin Iya ya Mbak, sebenarnya. bener Mbak. Oke, silakan tanya-tanya Sobat Selopos 081226 103 103, bisa Sobat Selopos manfaatkan ya. Nah, ini ada Mas Dimas di Kartasura, Mbak Rika, yang langsung tanya ya, Mbak mau tanya dong, kira-kira berapa sih omset kotornya kalau misalnya dalam sehari gitu, keuntungannya juga berapa? Lumayan tertarik, banyak sebenarnya yang berminat ya membuka Gitu. usaha yang sama di daerahnya masing-masing gitu. Mungkin Mbak Rika bisa memberikan gambaran, meskipun fluktuatif barangkali naik turun juga ya. Tapi Iya, gimana rata-rata? Kalau masalah omset itu hitungannya cup aja ya, jangan nominal, karena Iya, kan beda-beda masing-masing ya, bisa betul-betul. disesuaikan dengan ini. Kalau kita bicara masalah HPP, satu cup es teh dengan di ukuran jumbo itu bisa di antara 2000 sampai 2200 itu HPP-nya. Terserah jenengan mau jual berapa, itu haknya. Oke, 2000 sampai 2000 sampai 2200. Oke. Ini setelah nemu harga tanpa cup, tanpa sablon cup. Terus kalau misalnya pakai sablon, Tanpa sablon satu cupnya aja itu udah Rp500 sendiri Mbak. pakai sablon. Iya, cup yang di sablon itu 2,5 misalnya ya. Lebih ya berarti ya. ya nambah buat sablonnya berarti Rp400-an lah kayak gitu. Sebenarnya untungnya nggak banyak Mbak, Iya, tipis. iya. Cuman kadang kalau kita, makanya banyak yang franchise dia ini tuh kan kalau di bawah 100 cup dia namanya juga masih gotong royong, apalagi bayar karyawan kayak gitu. Cuman makanya kalau es teh itu nyari kelipatan. Kuantitas. Iya. Oh iya. Kecil-kecil tapi kalau misalnya secara kuantiti banyak ya dikalikan sama aja ya. Ya, Dalam sehari, maksudnya sama besarnya gitu. makanya kita gimana servis ke orang, biar orang itu oh ya memang ini yang kita pengennya tuh ini kayak gitu. Jadi memang biar balik. Karena kalau esnya di bawah 100, kalau pakai karyawan sama aja memang masih belum dapat apa-apa. Oke. Tipis sebenarnya. Cuma dia balik-balik tergantung. Ini hitungan HPP yang
biasa tak pakai sih kayak gitu. Oke, memang kalau mau nge-hire karyawan itu kita juga harus memperhatikan omset dulu kan. Iya. Dan kalau menurut estimasi dari Mbak Rika, ketika kita belum mencapai 100K per hari, mending dikelola sendiri Iya dulu benar Mbak. untuk mendapatkan benefit atau profit yang maksimal Benar, gitu. iya. Daripada kita memaksakan punya karyawan tapi ternyata hitungan per harinya nggak nyampe gitu. Iya, Ada benar. mungkin ya barangkali 100 kurang perolehan setiap hari, tapi memaksakan untuk punya karyawan ya pasti nggak bakal jalan lama sih Iya. usahanya ya. Kalau mau diseriusin kecuali sekalian mau dibuka berapa titik sekalian kayak gitu, memang ada peluang. Benar-benar. Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Rika. Iya, Mbak, Masih ada beberapa sesi untuk menemani Sobat Salopos di ruang UMKM by Radio Salopos ya. Kita jeda dulu dan kami akan segera kembali.
Oke, Sobat Solopas, kita kembali lagi di ruang UMKM by Radio Solopas. Kita masih buka WhatsApp ya, silakan Sobat Solopas yang ingin tanya-tanya ke Mbak Rika. Beliau ini adalah owner dari My Es Teh Baki. Sobat Solopas bisa manfaatkan 081226 103 103. Oh iya, untuk yang misalnya ingin tahu, ingin lihat gitu ya via medsos dulu. Ada di medsos juga nggak Ada. Mbak Rika? Di apa tuh? My Ice Teh juga. My Es Ya, Teh. IG-nya My Ice Teh. My Es Teh spasi kecil semua. Kecil semua pakai underscore. My underscore Es Teh. Es Teh ya, di sana langsung bisa. Dan untuk sobat-sobat yang ada di area Baki, tentu saja boleh pesan order online. Online bisa. Tinggal di DM aja atau di WhatsApp gitu ya, udah bisa diantar ya. Bisa Free bisa delivery sekali. ya. Free delivery. Minimal berapa pack kalau mau diantar? Berapa ini? Apa cup? Paling kalau deket aja 2 aja juga diantar, Mbak. Kalau deket, kalau agak lumayan juga Iya, 5 kayak kayaknya gitu. kalau dari rumah teman saya deket deh, Mbak. Oh iya. Iya, teman saya yang kerja juga di sini. Oke. Deket kayaknya tuh cuma 5 menitan mungkin ya, sekitar situ. Berarti boleh lah ya. Boleh. Oke, Mbak Rika, rencana kalau misalnya ke depan gimana? Apakah ingin melebarkan My Es Teh ini mungkin dengan varian-varian minuman selain teh, atau kayaknya mau fokus aja ternyata di teh ini lumayan bisa banyak dikembangkan gitu, atau gimana? Pengennya sih ini melebarkannya tuh beberapa titik kayak gitu. Kemarin udah sempet punya 4 sih, Mbak, sebenarnya. Wow. Waktu itu masih kebetulan, tapi aku masih kerja, jadi akhirnya kan keteter karena masih bener-bener yang semuanya kan satu tangan, belum dipercayakan ke yang lain buat bikinnya, jadi bener-bener masih aku semua. Nah itu sempat keteter, jadinya akhirnya ya udahlah ini ntar aja kayak gitu. Tapi sudah sempat punya 4 Wow, 4 itu di wilayah-wilayah Sukoharjo atau di Solo Baru, Oh. sama di namanya di pabrik Vinsa apa namanya, Panrama namanya, Panrama Pancabintang itu Panrama Oke. kayak gitu. Kalau Ada. menurut Mbak Rika ya, ketika misalnya mengelola sudah ibaratnya nambah lagi gitu ke Outlet. beberapa tempat Iya. outletnya gitu, itu kendalanya lebih ke apa nih, biar sobat Salopos yang lain juga sama-sama belajar gitu untuk menghandle usaha minuman yang ternyata nggak cuma satu outlet itu, gimana sih, sesusah apa sih atau sesulit apa sih? Konsistensi diri Oh, gitu. Sama yang kedua itu karyawan. Yang Oke. sekarang memang agak susah kalau nyari karyawan, Mbak. oh ya, sesusah itu ya, Ya karena gitulah pokoknya. macam-macam ya. Macam-macam tipenya, dan ya mungkin kalau misalnya apa namanya, ke anak-anak muda problematikanya lebih banyak Ya, gitu kayaknya. mungkin sekarang anak sekarang kan lebih suka mungkin ya, kebanyakan, nggak semua sih, tapi ya kebanyakan yang padahal apa namanya, kayak kerja di mall atau kayak di iya tempat-tempat yang lebih Iya. nyaman gitu ya menurut mereka gitu, padahal mungkin bisa jadi tuh secara pendapatan ya hampir sama hampir gitu ya, sama aja. sama. Dan ada ilmu sebenarnya. Bener, Iya. ada ilmu yang akhirnya bisa membuat mereka nantinya membuka usaha sendiri Iya gitu benar, ya. harusnya iya. Bisa belajar dari situ, karena kan kalau karyawan kan secara otomatis dia juga prosesnya tahu kan. Kalau Kalau proses proses buat ininya ya yang proses nggak tahu ya. buatnya nggak tahu, Oke. cuman dia bisa tahu cara penyajian, terus komposisi yang kalau misalkan ini apa berapa itu kan dia tahu. Dia tahu ya. Oke, tapi kalau resepnya sendiri ya mungkin tetap dikip ya. Iya. Oke. Kecuali kalau misalnya mau franchise gitu ya. Banyak Mbak yang tanya. Oke. Cuman kemarin ya aku masih proses kayak gitu. Siap. Tanya untuk franchise-nya. Iya, Oke. makanya. Tapi ada juga yang barangkali juga ini apa namanya, penasaran dan bertanya-tanya untuk mendirikan sebuah bisnis minuman sekarang. Itu terutama untuk sobat Salopos yang ini ya, aduh saya kalau misalnya mau buka usaha kok minim di modal gitu. Sebenarnya membutuhkan modal yang banyak nggak kalau menurut Mbak Rika, berdasarkan pengalamannya Mbak Rika? Kalau saya waktu itu karena ya yang banyak kemarin cuman buat but aja Mbak. Kalau modal itu sebenarnya nggak banyak.
yang banyak itu di kontainernya. Harus pesan sendiri juga Kalau ya. misalkan untuk masih mau menjajaki, saya sarankan untuk sewa dulu. Sewa apa tuh? Sewa kontainer itu banyak. Oh, Booth, ya? iya, Oh, boleh ya kalau kayak boleh. gitu, nggak beli? Nggak beli, Oh, kita sewa oke. dulu. Kalau misalkan kita masih mau Mencoba. menjajaki, iya, menjajaki pasar Peluang. atau iya kayak gitu, sewa ada Mbak. Dan lumayan murah juga, kejangkau kok. Sehari paling cuma 10.000. Oh ya, Iya. dapat ilmu baru kita ya Sobat Iya. Salopas, bahwa ternyata ada tempat penyewaan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang udah fix kita mau memutuskan usaha di bidang ini gitu, itu harus menyiapkan modal di kisaran berapa sih kalau untuk paling minim lah menurut Mbak Rika itu? Antara 3 sampai 5. Itu sudah jalan. Oke, itu untuk keperluan bahan ya, Bahan dan peralatan sudah. peralatan, cup dan sebagainya. Untuk ya. awal kan nanti sambil kalau misalkan cup dan lain-lain itu kan bisa sambil jalan Mbak. Tapi untuk Nah, kalau nggak ada cupnya? maksudnya sambil jalan restocknya. Oh, Jadi untuk oke. awal-awal itu bener-bener Sedikit dulu iya, gitu nggak harus ya. yang langsung banyak kayak gitu. Oke, mungkin kayak apa namanya? Paling yang harus kita punya itu kan mesin press Oh iya iya iya. sama deringer. Oh ya, saya saranin kalau saya loh ya, kalau masalah apa namanya saving tehnya itu tuh harus benar-benar tepat biar tidak mudah basi. Itu pakai deringer, jangan yang harus kedap udara Mbak. Itu akan lebih membuat teh itu awet. Oke, berarti pilihan alat penyimpanan ini Iya, juga. mempengaruhi kualitas rasanya juga. Karena kalau aku pernah coba waktu awal-awal itu nggak pakai yang kedap, itu lebih cepat basi kayak gitu. Oke, ada merek-merek tertentu ya mungkin Iya, yang banyak beda sih, ya. banyak sebenarnya banyak. Yang penting kedap udara aja. Jadi memang dia dari pagi sampai malam itu masih bisa anget di dalam. Oke, secara model sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget ya. Bisa dikatakan under 5 udah bisa jalan ya. Bisa Mungkin ya jalan. itu tadi Mbak Rika estimasinya 2-3 udah bisa jalan gitu. Ya udahlah ya, bekal bismillah Iya. gitu. Sama ya kalau udah mau niat terjun di dunia usaha memang harus serius gitu, Iya, konsisten itu tadi ya. Dan harus lebih kayak mau mempelajari peralatan yang memang dibutuhkan ya. Iya, Oh, benar, kalau Mbak. yang ini tingkat penyimpanannya nanti berapa lama dan sebagainya. Ternyata harus sedetail itu juga ya. Iya, Kak, berjalannya waktu jadi tahu. Ya. Benar-benar. Oke. Ini kalau untuk segmentasi pasarnya sendiri memang rata-rata gimana Mbak Rika yang jajan atau beli di MyST ini? Apakah pelajar kah, anak-anak muda kah, orang tua kah? Atau Semua kalangan sih kalau Semua selama kalangan ini suka iya. ya? Nggak cuma Semua anak muda kalangan, ternyata. Best sellernya yang mana dari sekian banyak varian? Tetap es tehnya Mbak, Hmm, yang ori itu. Oke. Original es teh meskipun di sini Original. banyak banget ya. Iya. Belum pakai telang-telang ini. Terus Iya. ada yang ijonya tuh sebenarnya bukan yang ijo kayak bunga telang gitu Sobat Salopas. Tapi, Ijonya ada itu susunya gitu ya. Ini kalau teh hijau tak bikin 4 varian. Ijo ori, ijo lemongrass, ijo susu. Oh, 3 yang 3 sih Mbak, 3. Sorry. Oke. Oke, nanti kita masih punya satu sesi lagi Oh, iya. Mbak Rika ya. Kebersamaan kita di ruang UMKM. Jadi Sobat Salopas terus bersama kami di 103 Radio Salopas. Tri.
Solopos. Oke, sesi terakhir di ruang UMKM Radio Salopos, Sobat Salopos ya. 1-2 menit Sobat Salopos bisa manfaatkan kembali untuk WhatsApp-nya di 081226103103. Kita masih ngobrol dan sharing-sharing sama Mbak Rika. Beliau adalah owner dari My Es Teh di Baki ya. Mbak Rika, selain minuman ada pengen ke makanan gitu atau mau coba usaha yang lain nggak? Selama ini sudah juga, cuman aku pas event aja, belum berani harian. Oke, kayak apa tuh misalnya? Aku kadang wonton Oh ya, Iya. itu juga lagi digandrung itu. sama mie gacoan kayak Mie gitu. gacoan. Itu buat sendiri juga? Iya, Oh ya, emang suka masak ya? Enggak? Atau gimana? jadi suka Jadi suka. jadi suka coba-coba apa Oke. ya yang baru apa yang baru kayak gitu. Apakah menurut Mbak Rika ini juga menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh para wirausahawan bahwa harus jeli gitu, kira-kira melihat peluang gitu, apa sih yang yang lagi viral, lagi banyak diminati gitu? Iya. Mungkin aku lebih suka ya, maksudnya aku yang keluar dari zona nyamannya itu loh. Oh. Jadi memang suka kayak gitu. Coba-coba Iya, gitu ya. coba-coba kayak gitu, Mbak. Oke, berarti emang jiwanya ini jiwa kreatif dan inovatif ya. Suka coba-coba, terus suka tantangan, suka Iya. hal-hal baru gitu. Iya, benar-benar. eh Berdasarkan pengalamannya Mbak Rika dalam berbisnis, bekal apa yang memang harus dimiliki oleh seseorang yang mau memulai usaha? Pertama tuh harus ada niat, Mbak. Niat harus disertai dengan doa Oke. sama konsisten. Udah itu aja. Oke, kalau niat sih pasti banyak yang punya ya. Niat tuh kan gratis ya. Doa pasti banyak juga yang punya ya. Doa juga gratis. Konsisten ini Sobat Salopos yang Iya. tidak semuanya punya. Karena kalau sudah terlanjur nyebur itu, misalkan kita udah jualan ya, Mbak. Kita mau libur itu mikir, Mbak. Sayang kayak gitu. Iya, iya. Yang pertama sayang, maksudnya ngecewain orang. Betul. Omsetnya juga sayang sih. Omsetnya juga sayang. Jadi kalau ada orang balik karena kecele, apa ya bahasa Jawa kecele, itu kecewa. rasanya kan gelo gitu, Betul, Mbak. Iya, betul. gelonya itu bikin kecewa orang, itu yang bikin gelonya itu. Iya, karena ya itu ya Sobat Salopos, kalau misalnya memang kita udah berprofesi sebagai pelaku usaha, banyak hal yang diperhitungkan ya. Iya. Termasuk ya itu tadi, banyak di antara teman-teman kita itu yang udah memulai usaha tuh sudah memang punya apa ya, ikatan atau sudah sebonding itu Iya, dengan pembelinya. bondingnya. Iya. Jadi kayak ngerasa aduh nggak mau lah ngebuat mereka kecewa sedikit. Iya. Soalnya ini kan nanti berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya Betul, juga kan. betul. Oke, terima kasih Mbak Rika Iya, sudah hadir bersama ruang UMKM by Radio Salopos. Banyak banget hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan gitu. Semoga lancar terus My Es Tehnya, bisnisnya, Amin, amin, dan amin. bisnis-bisnis yang lain juga ya. Iya, Mbak. Semoga bisa abis ini langsung bisa buka outlet-outlet baru lagi, Doanya, Mbak. bahkan ke luar kota, franchise ya, kita nggak pernah Amin, tahu. amin, amin. Buka franchise-nya, pokoknya semua dilancarkan untuk usahanya Mbak Rika ya. Ya, baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih, salam untuk teman-teman dan karyawannya tadi udah sering-sering juga Oh, iya. ngobrol. Selamat pagi Mbak Rika. Selamat pagi Mbak Ika. Oke Sobat Salopos, terima kasih banyak untuk Sobat Salopos yang sudah bersama kami di ruang UMKM by Radio Salopos ya. Dan sampai di sini kebersamaan kita. Nanti habis jam 10 jangan kemana-mana Sobat Salopos, karena kita masih akan ngajakin Sobat Salopos untuk bersama-sama di bincang spesial ya. Nanti akan ada tamu dari PLN Surakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol sampai jelang jam 11 bareng PLN Surakarta. Sobat Salopos juga bisa gabung nanti via WhatsApp untuk tanya-tanya langsung ya di 081226103103.